Di dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah memberikan kabar kepada kita tentang keadaan hari kiamat. Keadaan hari kiamat di mana Allah menjelaskan ada dua golongan di sini, yaitu golongan al-asyya dan golongan asyuama, yaitu golongan orang-orang yang celaka, orang-orang yang meninggalkan ketaatannya kepada Allah sehingga dia akan mendapatkan kecelakaannya di akhirat nanti. Dan bagaimana keadaan mereka itu pada hari kiamat nanti disebutkan pada ayat kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusmin wa la yughni min ju'. Pada ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang celaka nanti di akhirat, wajah-wajah mereka tertunduk, ya, takut kepada Allah, ya. Mereka sudah banyak melakukan amal kebaikan, namun mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini amalannya orang-orang kafir. Tasla naran hamiyah. Sehingga pada suatu hari Amirul Mukminin pernah memanggil seorang rahib. Setelah si rahib itu datang, tiba-tiba Umar bin Khattab menangis. Dia teringat ayat ini, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka itu sudah berbuat banyak untuk agamanya, karena mereka kafir, maka semua amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sehingga tasla naran hamiyah, mereka tetap dimasukkan ke dalam neraka hamiyah, neraka yang har, neraka yang panas. Tusqa min 'ainin aniyah. Jadi mereka diberikan minum dari mata air, sumber mata air yang sangat panas. Itulah keadaan orang-orang yang ingkar kepada Allah di akhirat nanti. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali dhari. Dhari itu atau sejenis makanan yang pohon berduri, dhari. Kalau orang Arab membedakan warik dengan sibrik. Jadi kalau di musim dingin mereka sebut as-sibrik, sejenis pohon berduri. Itu makanan penduduk neraka. Kalau musim panas mereka sebut warik. Jadi syajaratun syaukah. Jadi pohon berduri itu makanan orang-orang penduduk neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Tentunya makanan penduduk neraka itu tidak bisa mengenyangkan. La yusminu, tidak bisa menggemukkan. Wa la yughni min ju', dan tidak cukup untuk menghilangkan rasa lapar. Tidak bisa. Makan sebanyak apapun penduduk neraka tidak akan bisa kenyang. Terus lapar. Dan kalau lapar mereka dikasih makanan pohon berduri itu. Yang apabila dimakan pohonnya, durinya bisa menusuk leher. Wujuhu yawma idzin na'imah. Sementara ada juga kelompok yang kedua, yaitu kelompok as-su'ada, yaitu orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung nanti di akhirat. Kenapa mereka beruntung? Karena usahanya yang sudah mereka lakukan di dunia, yaitu berupa ketaatan kepada Allah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, penuh dengan kenikmatan karena puas, senang. Lisa'yiha radiyah, karena usahanya, apa yang telah diusahakan waktu di dunia dulu, yaitu berupa ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi kita hidup di dunia itu tidak lama, ya sebatas usia manusia pada umumnya.
Itu 60, 63 tahun, 60, 70 tahun. Itu usia rata-rata umat Nabi Muhammad. Sampai segitu saja kita melakukan ketaatan. Setelah itu kita akan mendapatkan kenikmatan di surga. Tapi kebanyakan manusia ketika hidup di dunia sudah mulai tersilaukan oleh gemerlapan kehidupan dunia, sehingga mereka lupa akan jalan pulangnya. Dia lupa kalau mereka akan pulang ke negeri akhirat, negeri yang kekal, dan itu membutuhkan persiapan dan perbekalan yang baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Fi jannatin 'aliyah, disebutkan bagaimana keadaan ahli surga nanti. Mereka ditempatkan di surga 'aliyatin yang tinggi, fi jannatin 'aliyatin, di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laniyah, mereka tidak mendengarkan di surga itu ucapan-ucapan yang laniyah, ucapan yang sia-sia. Jadi percakapannya penduduk ahli surga itu percakapan yang bermanfaat, percakapan yang baik, tidak ada teriak-teriak. Jadi dari situ saja sudah tercermin bagaimana di dunianya orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi ahli surga, tentunya di dunianya mereka sudah terbiasa akan perilaku atau adat-adat ahli surga. Yaitu apa? Ucapannya baik, ya, tidak menyakitkan hati orang lain. Ini penting sekali. Fiha ainun jariyah, di mana Allah sifati di dalam surga itu terdapat mata air yang banyak, mata air yang mengalir. Ainun bentuknya mufrad, tapi untuk jamak, satu jenis mata air yang banyak. Jadi jariyatun yaitu yang mengalir, mata air yang mengalir. Benar-benar orang-orang yang menjadi ahli surga nanti telah akan dimanjakan oleh Allah di dalamnya. Fiha sururum marfu'atun, di dalam surga terdapat tempat-tempat marfu'atun, tempat-tempat tidur, tempat-tempat ya yang bisa kita buat istirahat yang tinggi, ya. Wa aqwabu mawdu'atun, dan gelas-gelas yang tersedia jika kalau mau minum, ya kita bisa pakai gelas itu. Dan gelas-gelas ahli surga, gelas-gelas dari emas, di mana memakai gelas dari emas atau piring dari emas di dunianya itu terlarang atau haram. Itu untuk orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Wa namariku masfufatun, namarik bermakna al-wisadah, wasaid jamaknya yaitu bantal-bantal. Ternyata di surga juga ada bantal-bantal, bantal-bantal yang empuk, masfufatun yang berjejer-jejer, ya. Masfufatun itu yang dibariskan, jadi bantal-bantal itu banyak. Wa zarabiyu mabthuthatun, dan permadani yang terhampar. Zarabiyu mabthuthatun bimana al-mabsuth, jadi permadani yang dihamparkan. Ayat berikutnya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Setelah Allah terangkan bagaimana keadaan orang-orang celaka di akhirat nanti, dan bagaimana keadaan pula orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan nikmat di akhirat nanti, lalu Allah perintahkan kita agar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah berupa ciptaannya, ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana kuasanya Allah, kita nggak perlu melihat atau meneliti zat Allah itu sendiri, kita cukup melihat kekuasaannya Allah. Makanya ketika orang sudah menanyakan tentang zat Allah, kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Pikirkan apa yang Allah ciptakan, jangan pikirkan siapa Allah itu, zat Allah. Karena apa? Karena bagaimanapun juga engkau tidak akan mampu memahaminya, bagaimana zat Allah itu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Fa innaka khalqun ajibun, karena unta itu adalah ciptaan
yang ajaib, yang aneh. Ya, tidak keajaiban unta tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lainnya. Wa tarkibuha gharibun, naiknya juga tidak sembarang orang. Fa inna fi ghayatil quwwati wasyiddah. Unta itu jenis binatang yang memang mempunyai kekuatan yang bagus. Ya, dia kuat unta itu. Dia memikul beban-beban yang kuat. Wa ya ma'a dzalika talinu lil hamli thaqil. Di samping unta itu jenis binatang yang jinak, ya, dia juga bisa membawa beban-beban yang berat. Wa tanqadu lil qaidi dha'ifi. Dan unta itu nurut terhadap pengendalinya, ya, orang yang mengendalikan nurut, ya, walaupun orang yang mengendalikan itu dhaif, lemah, tua, gitu ya. Tapi unta enggak pernah berontak, dia nurut. Unta. Waktu kalau dagingnya juga bisa dimakan, wa yuntafa'u biwabariha, bulu-bulunya juga bisa dimanfaatkan, ya, untuk baju, untuk kain, baju wol, ya. Wa yushrabu labanuha, susunya juga bisa diminum. Wa nubbiu bidzalika bi anna al-araba ghalibuka wa bihim kanatil ibil. Dan lebih khususnya lagi, orang-orang Arab itu biasanya menjadikan unta sebagai hewan tunggangan. Wa kana Syuraih al-Qadi yaqul, Syuraih al-Qadi berkata, ukhruju bina hatta nanzura ilal ibli kaifa khuliqat. Yuk kita keluar. Kita lihat unta, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu diangkat oleh Allah. Allah mengangkat langit tanpa tiang. Artinya kaifa rafa'ahu Allah azza wa jalla 'anil ardi hadaraful 'adim. Bagaimana Allah mengangkat langit di atas bumi. Ini adalah ketinggian pengangkatan yang agung. Bagaimana langit itu diangkat oleh Allah tanpa tiang, enggak ada tiangnya. Ya, tapi berdiri kokoh. Nah, itulah kekuasaan Allah. Bagaimana Allah itu tinggikan langit ini sehingga menutupi bumi, menyelimuti bumi, wa ma laha min furuj, sehingga tidak ada celah sedikitpun. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Artinya ju'ilat mansubatun qa'imatun thabitatan rasiyatan li alla tamidal ardu bi ahliha wa ja'ala fiha ma ja'ala minal manafi'i wal ma'adini. Bagaimana gunung itu ditegakkan sehingga kokoh tetap, di alla tamidal ardu bi ahliya, sehingga penduduk bumi yang tinggal di atas bumi ini tidak goyang, ya, dia tetap berada di atas bumi ini dengan tenang. Nah, kita bisa tinggal di bumi dengan tenang, bisa tidur, padahal bumi ini berjalan dengan sangat cepat, melebihi kecepatan pesawat, tapi kita bisa tenang. Ya, bisa tenang, kita nggak terpental. Ya. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa itu adanya gravitasi bumi. Orang-orang sayang itu karena ada gravitasi bumi. Sementara orang-orang yang beriman, ya itulah kekuasaan Allah. Ya, karena Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak bumi sehingga bumi kita itu kokoh, kuat. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi itu dihamparkan. Sutihat bermakna kaifa busitat, bagaimana dihamparkan bumi. Wa muddat wa muhiddat wa nabbi'u al-badawi 'ala al-istidlal bima yushahidu min ba'irihi alladhi huwa raqibun 'alaihi. Bumi ini dihamparkan oleh Allah sehingga apa saja yang ada di atasnya bisa dengan leluasa. Nah, ini sebagian pendapat bahwa bumi itu berupa hamparan. Bumi itu hamparan. Laisa kamitsli qurra, tidak seperti bulan. Jadi kalau kita belajar sains, bumi ini bulat. Ya, tapi ada juga pendapat bahwa bumi ini adalah berupa hamparan. Sutihat. Ya.
Nah, orang-orang Badui menjadikan ini sebagai bukti dalil. Jadi bukti dalil apa yang mereka saksikan itu, unta yang mereka tunggangi, wasama illati fawqa ra'sihi, langit yang ada di atas kepalanya, wal jabalil ladzi tujahahu, gunung yang ada di hadapannya, wal ardil lati tahtahu, bumi yang ada di bawahnya, ala qudratil khaliqi dzalika wa sani'ihi, semuanya itu atas kudrah kuasa Allah sang Maha Pencipta, kuasa Allah yang Maha Pencipta yang menjadikan semuanya itu. Wa annahu rabbul adil, dan dia adalah Rabb yang agung, al-khaliqul mutasarriful maliku, yaitu yang menciptakan, yang mengatur, ya. Wa annahul ilahu alladzi la yastahiqu ibadah siwahu, yaitu Tuhan yang tidak berhak disembah selain dia, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, firman Allah, fadzakir maka berilah peringatan, innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanya memberikan peringatan. Jadi Nabi Muhammad itu hanya sekedar memberi peringatan, sama seperti kita, sama seperti para dai, para ustadz, para mubalik, hanya memberikan peringatan, peringatan tentang surga, peringatan tentang neraka. Itu tugas para dai, bukan membuat orang itu jadi apa itu beriman, bisa masuk Islam gitu. Tidak, kita hanya menyampaikan. Mereka beriman atau tidak itu tergantung Allah, mereka masuk Islam atau tidak itu tergantung Allah, karena itu berkaitan dengan hidayah. Karena fa'innama anta mudzakir, Nabi Muhammad saja disebutkan innama anta mudzakir, hanya saja engkau. Kalau kalam qasar seperti ini, kalau diartikan, engkau hanya pemberi peringatan Muhammad, engkau bukan orang yang memberikan hidayah. Hidayah itu hak prerogatifku. Fadzakir innama anta mudzakir, engkau hanya memberikan peringatan, lasta alaihim bimusaitirin, atau bimana musaitirin, ada bisa membaca musai pakai sa, ada yang so. Jadi lasta alaihim bimusaitirin atau bimusaitarin, bimusaitirin, engkau bukan orang yang kuasa atas mereka, atau bimana al-jabbar, engkau bukan orang yang memaksa mereka. Ya, tidak bisa. Artinya fadzakir ya Muhammad an-nasa bima ursilta bi ilaihim, berilah peringatan kepada manusia itu dengan ajaran yang telah engkau diutus untuk mereka. Fa inna ma'alikal balag wa alainal hisab, tugasmu cuma menyampaikan, tugasku adalah menghisab mereka, kata Allah. Lasta alaihim bimusaitirin, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu ma lasta alaihim bijabbar. Pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, yaitu engkau tidak bisa memaksa mereka Muhammad, nggak bisa memaksa mereka. Ibnu Zaid berkata, lasta billadzi tukrihum 'alal iman, engkau tidak bisa, ya, engkau tidak bisa memaksa mereka untuk beriman, ya, tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Jadi urusan iman, urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Allah hanya menyuruh kita menyampaikan. Nah, menyampaikan itu bagian dari usaha yang akan Allah berikan pahala karena usaha kita. Jadi lisa'iha radiyah, karena usaha itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Allah tidak menilai hasilnya, tapi menilai usahanya. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan kufur. Ya, kita beri peringatan manusia, mau diterima atau enggak diterima urusan dia. Kecuali illa orang-orang yang berpaling dan kufur. Tawalla 'anil amal bi arkani, yaitu berpaling dari mengerjakan rukun-rukun. Wa kafara bil haqqi, dan mereka mengingkari kebenaran, bi jinanihi wa lisanihi. Jinan, sesuatu yang tersembunyi, ya, di mana al-qalb. Jadi dia mengingkari kebenaran dengan hati dan lisan. Lisannya mengingkari, hatinya juga mengingkari. Karena itu fayu'adzibuhullahul
adzabal akbar, Allah akan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Karena apa? Keingkarannya. Karena keingkarannya terhadap peringatan itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa qaulu inna ilaina iyabahum, dan firman Allah, sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka. Artinya marji'u wa munqalabahum. Tempat kembali mereka adalah kepada Allah. Bahwa kita semuanya ini kawan sekalian, kita akan berpulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu datang dari Allah, kita itu milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah, tidak akan kembali kemana-mana. Lalu persiapan apa yang sudah kita lakukan? Amal ibadah apa yang sudah kita kerjakan? Bahwa kita akan melalui sebuah perjalanan panjang yang tiada berakhir, yaitu perjalanan akhirat. Kalau kita udah tahu jauhnya sebuah perjalanan itu, lalu kita tidak berbekal, itu namanya orang bodoh. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian kepada kamilah tanggung jawab, kamilah hisab mereka. Artinya nahnu nuhasibum ala amalihim wa nujazihim ya. Kamilah yang akan menghisab mereka atas amal-amal mereka, dan kami akan membalasnya. Jadi semua yang kita lakukan akan diberi balasan oleh Allah. In khairan fa khairun. Jika kebaikan yang kita lakukan, maka pahala kebaikan juga yang akan kita dapatkan. Wa in syarran fa syarrun. Jika keburukan yang kita lakukan, maka keburukan juga yang akan kita dapatkan. Akhir dari surat Al-Ghasyiyah ini mengingatkan kembali bahwa kita akan pulang kembali kepada Allah, maka hendaknya kita bersiap-siap. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada Allah kita akan kembali, kemudian kita akan menghadapi sebuah pengadilan di mana amal manusia akan mendapatkan keadilan di sisi Allah. Orang yang berbuat baik akan dibalas baik, orang yang berbuat buruk dibalas buruk, dan itu dipastikan tidak akan pernah tertukar kebaikan kita dengan orang lain, dan keburukan kita juga tidak akan pernah tertukar dengan keburukan orang lain. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus menunda untuk berbuat baik? Kalau keburukan, kalau kebaikan itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah tertukar. Kita hanya mengandalkan amal kita sendiri. Jangan terlalu berharap dengan amal orang lain. Maka berbuatlah badiru bil a'mali sholihah. Bersegeralah dengan amal kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan dan kerjakan. Tidak usah menunggu sampai besok, karena kita tidak pernah tahu usia kita sampai besok juga.